Senyali bumi. Apa itu, Pak? Modus blokir itu kadang-kadang dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Punya aset yang banyak, ya itu aja yang kita eksekusi. Oh, berarti itu mengikat Gitu. sampai masa depan juga. Iya, makanya. Baik pemirsa, sebelum kita mulai, ingin saya sampaikan juga kalau acara kita pada malam hari ini didukung penuh dan disupport penuh oleh Beri Beli. Nah, Beri Beli yang membuat kita acara semakin segar karena di sini tersedia banyak makanan. Kalau pemirsa mau ingin tahu Beri Beli di mana, datanglah ke GKI Petorongan. Semua jelas ada Beri dan Beli. Semua tersedia, aman semuanya. Baik, lanjut. Shalom, pemirsa GKI Petorongan yang sangat kami banggakan. Jumpa lagi bersama kami Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum yang akan membawa tema talk show yang sangat menarik tentunya dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, dan pada saat ini akan kami bawakan tema yang sangat, kalau mau dibilang sangat menarik, yaitu apa? Mengenai jual beli tanah dan bangunan. Kami mengangkat judul cermat jual beli tanah dan bangunan. Kenapa harus cermat? Ternyata pemirsa, kejadian di masyarakat banyak orang yang tidak tahu ketika mau membeli tanah atau membeli bangunan, mereka tuh harus mempersiapkan apa. Kadang-kadang mereka sudah keburu keinginan ada uang, keburu keinginan untuk mau beli tanah, untuk mau invest di bangunan, mumpung harga murah, ya sudah mereka yang penting asal beli aja. Ternyata ketika sudah beli, timbul masalah. Ternyata yang diomongkan awal oleh penjual, sertifikatnya ada, oh ternyata sertifikatnya bukan cuma ada satu tapi ada dua dan mungkin beberapa. Ada lagi kita temukan ternyata yang ada di dalam sertifikat itu adalah bukan penjualnya, atau tanah tersebut, rumah tersebut merupakan rumah warisan yang mana dalam keluarga mungkin ada lebih dari satu orang pewarisnya. Atau juga banyak yang terjadi juga kita ketika melihat iklan di koran ada rumah yang dijual dengan murah atau perumahan-perumahan yang obral rumah dengan murah, apartemen juga banyak yang obral dengan murah. Kasus-kasus yang kita tahu bersama mungkin kayak proyek Mekarta misalnya, di harian Kompas iklan hampir 1 minggu, murah berapa juta aja bisa DP, tapi ternyata mangkrak dan banyak yang menjadi korban di situ. Dan juga kasus yang lain banyak sekali, di Semarang pun juga banyak. Kita sudah kasih DP, ternyata yang ada cuma lahan kosong. Bahkan apartemen pun belum jadi. Bahkan juga mungkin ada yang baru gali-gali tanah aja. Padahal uang sudah diberikan secara lunas misalnya. Maka untuk itulah kami dari Komisi Pelayanan Hukum hadir di sini untuk memberikan pemahaman hukum bagi pemirsa jemaat GKI Petorongan maupun juga jemaat lain ataupun juga masyarakat lain di Kota Semarang secara umumnya supaya bisa mengerti cermat. Nah ini cermat untuk bagaimana sih kita harus membeli tanah atau membeli bangunan supaya tidak terhindar ataupun tidak menjadi korban dari kesalahan. Karena ada masalah hukum yang timbul di kemudian hari. Maka untuk itu pada saat ini saya ditemani oleh pembicara-pembicara yang sangat fenomenal juga nih. Karena masing-masing punya kepakaran di bidangnya. Yang pertama ini di sebelah kanan saya ada Pak Andreas Haryanto SHMH. Selamat datang Pak Andreas di acara Melek Hukum. Apa kabar Pak Andreas? Baik, terima kasih Mas Oswald. Ya, pemirsa, Pak Andreas ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kesehariannya beliau ini adalah senior saya. Jadi pangkatnya udah guru saya lah. Yaitu apa? Sebagai advokat atau lawyer.
yang mana saat ini berpartner pada kantor hukum HD Junaidi SH dan rekan, berkedudukan di Semarang. Kalau pemirsa lewat Patimura, Jalan Patimura, BRI, nah itu ada kantor yang megah tuh ya ini. Beliau ada di situ. Beliau ini kurang lebih sudah 35 tahun loh. 35 tahun berprofesi sebagai advokat. Lebih dari 35 tahun. Bahkan tadi sebelum acara dimulai, ternyata pengalaman beliau berpraktek sama dengan umur saya, yaitu kurang lebih 37 tahun. Jadi saya menganggap beliau sebagai, oh ini senior lah, senior saya, ya guru dalam menjalankan profesi. Kemudian yang kedua ada juga narasumber, yaitu Bapak Stanley Setiawan. Selamat datang Pak Stanley. Halo Pak Aswad. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Baik ya, luar biasa ya. Iya. Nah, pemirsa, Pak Stanley ini merupakan alumni Computer Engineering pada Iowa State University. Di mana itu, Pak? Oh, di Amrik. Oh, di Amrik. Saya pikir di Sragen sini. Oh iya, bukan ya? cabang sini ada cabang. Cabang ya, Pak. Ya, Cabangnya. beliau ini lulusan Amerika yang saat ini aktif sebagai praktisi jual beli properti di kota Semarang, yaitu pada LJ Hooker. Iya, betul. Ya, nanti Pak Stanley bisa memberikan kita pemahaman ya mengenai jual beli juga dalam praktek ya. Kemudian ditemani oleh Pak Stanley ini ditemani oleh Bu Margareta Christine Suharyo. Selamat datang Bu Margareta. Ya, shalom Pak Aswad. Shalom. Nah ini Bu Margareta ini dalam kesehariannya kita sering panggil Bu Marta ya. Iya, betul. Biar lebih enak kita panggil Iya, Bu Marta panggil. aja ya. Karena Nama biar bekennya, nama Pak. bekennya Bu Marta ini. Nama panggung. Ya, nama panggung ya Pak. Beliau ini adalah merupakan alumni Fakultas Pertanian UKSW Salatiga dan saat ini juga aktif sebagai praktisi jual beli properti di Kota Semarang, yaitu LJ Hooker ya. Berarti ini para penjual-penjual properti di Kota Semarang pasti sudah nggak asing lagi nih dengan Pak Stanley, dengan Bu Marta ini penjual-penjual ulung, dan juga sahabat pemirsa GKI Petorongan kalau mau cari rumah tanah bisa datang ke beliau juga. Nah, kita langsung saja ya Pak Andreas, Bu Marta, Pak Stanley, sebagaimana tadi saya buka di depan itu. Saat ini yang terjadi di masyarakat banyak yang mungkin punya uang dan kepingin punya uang, apalagi mungkin keluarga baru, mau pingin berumah tangga, kemudian mereka akhirnya mau membeli rumah ataupun juga orang-orang lain juga, bukan cuma keluarga baru, mereka ada uang mau invest tanah misalnya, atau juga mau invest apartemen misalnya, tapi diperhadapkan dengan masalah. Kenapa? Ternyata contoh misalnya, harusnya kan satu tanah, satu sertifikat ya begitu ya Pak Andreas ya. Iya. Tapi ketika kita beli, loh pas mau balik nama diketahui bukan cuma satu sertifikat, ada 2 sertifikat. Artinya ada pemilik lain juga yang tiba-tiba datang menyurati pembeli itu, saya juga punya tanah di sini loh. Apa buktinya? Sertifikat. Nah ini secara hukum bagaimana nih Pak Andreas? Kok bisa terjadi seperti ini? Padahal kan bukannya sertifikat itu yang keluarkan tuh kan negara ya, BPN itu. Tapi fenomena ini yang terjadi di masyarakat. Nah, coba Pak Andreas bisa kasih penjelasan biar kita bisa mengerti bagaimana sih kejadian ini bisa terjadi seperti itu. Mari, silakan Pak Andreas. Terima kasih Aswad ya. Jadi kita flashback ke belakang ya mengenai kita bicara masalah tanah ya. Tanah itu tentunya mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital sekali dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi tanah itu tidak hanya berfungsi sebagai untuk rumah tinggal ya, untuk bermukim dan sebagainya. Tapi di balik itu tanah itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Karena apa? Karena di atas tanah itu kan bisa ditanami, bisa untuk bercocok tanam, bisa untuk usaha ya. Dan juga bisa menjadi objek jaminan dalam suatu utang piutang di bank kan gitu. Yeah. Sehingga sangat kompleks sekali, penting sekali tanah itu. Sehingga setiap pemegang hak atas tanah itu selalu akan mempertahankan jika ada gangguan-gangguan yang terjadi ketika dia sebagai pemegang hak itu menguasai tanah itu. Jadi ini sangat penting sekali. Dan kita dalam masyarakat Jawa itu ada ungkapan ya, sedumuk bathuk senyari bumi. Apa itu Pak? Den lakoni sampai mati itu.
Artinya begini, Dipertahankan bahwa terus. orang itu kalau punya tanah itu merupakan harga diri ya. Jadi jangan sampai ada orang mengganggu. Ya, kalau dia mengganggu pasti dia akan melakukan sesuatu, apapun dia akan dilakukan. Meskipun sekarang ini kan apapun setiap sengketa itu akan diselesaikan melalui pengadilan. Tapi banyak juga masyarakat yang sampai terjadi perkelahian dan sebagainya gara-gara tanah itu. Dipertahankan Ya, berbagai untuk cara, mempertahankan itu. Jadi Sedumo Bathuk itu artinya bagi orang Jawa itu kan jangan sekali-sekali kita itu memegang bathuk. Memegang Orang kepala. itu adalah harga diri. Berarti tanah sudah di Nah, kemudian sama seperti kepala iya. gitu ya Pak Andreas. Kemudian senyari itu kan sejengkal ini. Sejengkal, Jangan senyari. sampai sejengkal tanah saya itu akan diganggu oleh orang lain. Ini. Jadi karena di satu sisi mempertahankan haknya atas tanah itu, tapi di sisi lain ada orang yang mau mengganggu, maka sering timbullah suatu persoalan. Ya, suatu sengketa mengenai tanah. Bisa juga sengketa itu berkaitan dengan karena warisan, kemudian jual beli yang Aswar tadi sampaikan, kemudian juga ternyata setelah saya beli itu ternyata tanah itu di atasnya ada 2 sertifikat atau lebih. Jadi dengan demikian untuk menghindari hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi suatu sengketa di kemudian hari kalau kita beli, ya tentunya kita harus pertama itu data yuridisnya dulu bagaimana. Data yuridisnya itu asal muasalnya tanah itu bagaimana. Statusnya tanah itu bagaimana. Apakah asal muasalnya itu berasal dari warisan seperti yang tadi disampaikan ya. Karena kalau itu warisan itu apakah seseorang itu sebagai pemegang hak atas tanah itu di sertifikatnya atas nama A katakanlah gitu. Tapi ahli warisnya sebetulnya banyak sekali. Gitu. Itu kita harus bisa mengidentifikasi mengenai data yuridis itu. Statusnya, asal muasalnya bagaimana, kemudian tercatat atas nama siapa, apakah itu atas nama badan hukum atau perorangan dan sebagainya. Kemudian sering juga timbul tadi dikatakan sertifikat double, ganda katakanlah gitu ya. Itu terjadi biasanya tanah itu dibiarkan. Misalkan Anda punya tanah, ya Anda biarkan. Itu rumputnya tinggi dan sebagainya dibiarkan saja. Ini yang menjadi asal muasal nanti ada pihak lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah sebagai miliknya. Ya itu jadi kalau tanah itu dirawat, ditanami minimal gitu ya, pasti dia akan terjaga. Ketika ada orang lain mengklaim bahwa itu tanahnya dia, seolah-olah dia sebagai penggarap dan sebagainya kan itu kan bisa diajukan permohonan hak ke pihak yang berwenang kan. Nah, dengan demikian terjadinya hal seperti itu bisa juga nanti orang lain bisa mendaftarkan tanah itu ketika memang itu kosong gitu loh. Oke. Nah, jadi Pak Andreas yang tadi menyambungin tadi Pak Andreas menyampaikan masyarakat ini kadang taunya saya mau beli tanah. Tanah tersebut kita harus pasti tanya, sudah sertifikat belum? Ya. Nah, ini loh fotokopi sertifikat ya. Biasanya kan juga penjual ya Bu Marta, Pak Stanley yang kita kasih supaya calon pembeli ini kan mereka percaya diri kan, mereka percaya dan mereka membelikan fotokopi sertifikat. Nah, sertifikatnya tuh ya ada sertifikat dan cenderungnya masyarakat taunya ada sertifikat otomatis aman. Ya. Nah, faktanya ternyata di balik itu ada sertifikat ganda loh. Ini hal-hal kayak gini nih kok maksudnya apakah sertifikat itu sebagai bukti yang memang yang valid dan sempurna sudah kalau saya punya sertifikat pasti nggak ada sertifikat yang lain. Nah itu seperti apa kira-kira? Ya, memang secara hukum sertifikat itu merupakan alat bukti yang kuat ya. Kuat ya. Kuat artinya siapa yang punya sertifikat itulah dia sebagai pemegang hak yang kuat atas tanah itu. Tapi
di balik itu semua, meskipun itu suatu hal yang alat bukti yang kuat, sepanjang itu tidak dikatakan lain oleh putusan pengadilan, ya memang itu adalah suatu hal yang kuat. Makanya dengan demikian, kalau kita mau melakukan transaksi jual beli terhadap tanah itu, ya memang data yuridis itu yang penting. Kemudian data fisiknya itu apa, letaknya di mana, batas-batasnya bagaimana, itu harus kita identifikasi, kita sebagai pembeli. Baik, berarti Itu sertifikat itu pemirsa nggak bisa dibilang kalau punya sertifikat itu Sudah pasti pasti aman. aman loh. Nah, tadi Pak Andreas juga menyampaikan harus ada data yuridis, yaitu ada sertifikatnya. Kemudian kita mengecek juga ada data selain yuridis, Data ada data fisik. Nah, fisik kita survei gitu seperti itu atau gimana ya, Pak Andreas? Ya? bagaimana kita mengidentifikasi itu ya? Biasanya kalau orang itu mau transaksi jual beli di hadapan PPAT ya, tentunya PPAT akan mengajukan SKPT kepada kantor pertanahan. SKPT Ya, itu di dalam SKPT itu kan jelas di situ apakah tanah itu ada catatannya. Oke. Misalkan dibebani hak tanggungan atau dibebani apa atau diblokir pihak lain dan sebagainya, itu akan Kelihatan ya. terlihat di situ. Ya, di situ ada data yuridisnya, atas nama siapa, asal usulnya bagaimana, apakah tanah itu konversi dari apa letter C misalkan, itu apakah tanah itu memang pemberian hak dari negara, ya, dari orang yang sudah menguasai 20 tahun misalkan, sehingga dia berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah itu kepada negara kan gitu. Jadi asal usulnya itu Iya, dengan asal SKPT usulnya itu jelas, iya. bisa SKPT dilihat ya. bisa dilihat. Kalau ternyata setelah dimintakan SKPT ke kantor pertanahan ada catatannya itu ternyata masih menjadi jaminan bank, ya tentunya nggak bisa menjadi objek jual beli kan gitu. Oke. Itu Mas. Nanti yang bisa berhak mengajukan ke BPN itu ya apa ya, itu petugas, yaitu PPAT ya. PPAT ya. Notaris PPAT lah. Atau pemegang haknya. Pemegang haknya. Ya. Oke, pemegang hak, atau kalau kita mau beli biasanya kan sudah langsung nanti mau ke PPAT yang mana. Ya. Nah, syaratnya dilengkapi, nanti PPAT-nya Ya. langsung mengajukan SKPT ya. Dan yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat ya, meskipun itu sudah ada SKPT ya, sudah kosong, nggak ada catatannya apa-apa, Bersih ya, tidak dalam katakanlah. sengketa dan sebagainya, kemudian dilakukan transaksi, tiba-tiba ada sertifikat lain, kan gitu, menjadi masyarakat akan menjadi bingung, ini bagaimana aparat ini, dalam hal ini kantor pertanahan, kok bisa menerbitkan sertifikat double atas satu tanah yang sama gitu loh. Nah, Nah, baik. ini ya jadi sebetulnya kalau ada hal seperti itu, tentunya pihak yang merasa dirugikan, atau apakah itu satu pihak atau dua pihak, kan mengajukan komplain kepada kantor pertanahan. Lah, biasanya kantor pertanahan itu akan mengadakan mediasi ya. Mediasi sudah saya jamin nggak bakalan bisa damai itu. Wong saya punya hak yang sah, ya. Lah, sebetulnya kalau menurut hemat saya itu kesalahan ada pada siapa kan gitu. Iya, Kita betul. pertanyaannya. Kalau menurut saya kesalahannya adalah ada pada kantor pertanahan. Pasti di dalam mediasi itu akan bisa disimpulkan ya. Ini yang salah siapa. Sebetulnya kantor pertanahan itu tahu. Karena yang buat mereka iya, kan, tapi dia suratnya. akhirnya dengan enaknya melempar kepada para pihak, silakan itu dibawa ke pengadilan. Oh. Nanti putusan pengadilan seperti apa, saya akan manut. Biasanya seperti itu. Dan hal inilah yang menurut hemat saya itu adalah salah, keliru. Kalau ada masyarakat yang komplain ya, kemudian ada kesalahan itu di situ, harusnya kantor pertanahan itu jelas Punya siapa yang kewenangan salah ya. ya, Harusnya ya dia sertifikat tahu, itulah harusnya. yang dibatalkan Dia gitu. Dia punya Harus kewenangan ya, berani itu loh. Harus berani. Tapi dalam prakteknya sama sekali pertanahan Cuci tidak tangan. berani cuci tangan Cuci lah, tangan. gitu. Nah, Sehingga masyarakat yang dirugikan itu. lah itu tadi Pak, kembali lagi tuh, masyarakat ini kan punya pemahamannya sertifikat itu pasti, kalau tanah punya sertifikat itu pasti oke. Padahal ternyata setelah dicek semua pun juga, oh ternyata mungkin ada yang lain. Nah, menurut Pak Andreas sendiri, contoh kalau kita kasus,
kalau kita untuk mau mengecek tanah ini tanah warisan ataupun juga tanah ini betul dia yang punya, selain dari sertifikat, kira-kira ada cara-cara lain nggak Pak untuk bisa kita mengetahui apakah kita harus datang ke lokasinya, tanya tetangga, RT RW, atau melihat kalau misalnya perumahan ini ini developernya bagaimana, itu kira-kira seperti apa Pak? Supaya kita nggak ada masalah hukum nih. Jadi untuk mengidentifikasi apakah asal usul tanah itu berasal dari warisan atau berasal dari konversi atau berasal dari jual beli dan sebagainya. Sebetulnya di dalam sertifikat itu sudah ada kan kolom-kolom perubahan kan itu. Kalau warisan ya tentunya berdasarkan surat keterangan waris dari yang dikeluarkan oleh kelurahan A katakanlah gitu ya. Pasti itu adalah berasal dari warisan. Tapi untuk membuktikan apakah betul pemegang hak atas tanah yang berasal dari warisan itu memang haknya dia, ya memang kita harus menelusuri apakah pewaris yang sudah meninggal tadi punya anak berapa, yaitu bisa ditelusuri kan di masyarakat setempat itu. Tanya tonggo ya. Iya, misalkan di dalam sertifikat itu hanya ada nama Slamet, tapi sebetulnya anaknya tidak hanya Slamet saja. Iya, betul. Ini akhirnya akan menimbulkan sengketa di kemudian hari jika ada transaksi jual beli, ya anaknya yang lain akan menuntut. Ya, baik. Itu Mas Oswald. Baik. Nah, dari kacamata penjual nih, Bu Martha, Pak Stanley, ini bagaimana sih kalau mau dari pihak penjual mau menjual suatu properti misalnya, entah itu tanah, entah itu bangunan, atau itu pun rumah, apakah memang dari pihak Bu Martha sebagai pelaku di lapangan ini, apakah memang sudah melampirkan surat-suratnya dengan lengkap sehingga diharapkannya tidak ada masalah, atau kejadian seperti apa sih biasanya Bu Martha? Ini siapa dulu nih, Bu Martha atau Pak Stanley, monggo. Bareng-bareng aja. Sama-sama sih, karena kita transaksi juga sering barengan ya. Jadi ini partneran kebetulan ya. Iya. Oke. Partneran kita satu kantor di LJU. Pak Stanley bagaimana coba? Jadi memang mau nggak mau itu memang kita bener tadi kata Pak Oswald ya. Seringnya tuh kalau pembeli tuh kalau ketemu barang murah tuh kan udah pengen banget. Nah, kadang kita ini sebenarnya kita sebagai agent ini memang kita sebagai penengah. Jadi kita ingin mengamankan kedua belah pihak. Jadi jangan sampai pembeli udah ngasih DP atau uang pembayaran apapun dan itu properti surat-suratnya nggak beres gitu. Dan sebaliknya pun kita kalau mengamankan penjualan untuk penjual juga. Jadi supaya penjual itu kalau ada juga penjual yang ditipu pembeli juga ada juga gitu loh. Oh, jadi, ada juga. Jadi kita sebenarnya di tengah-tengah ini memang tugas kita untuk mengamankan kedua belah pihak itu. Jadi supaya transaksinya semua lancar. Ya. Memang kita pasti berpartner dengan PPAT, terus juga berpartner dengan notaris juga ya, untuk pengecekan. Terus apakah perlu dilakukan PPJB juga ya kan perjanjian jual beli kalau misalnya ini jual belinya termin misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau setahun gitu. Nah, itu memang kita perlu mengamankan hal-hal seperti itu. Jadi supaya pembayarannya nggak sampai meleset. Nah, seperti itu. Ya kira-kira gitu. Kalau Bu Martha mungkin pengalamannya juga banyak juga ini. Kalau Bu Martha kira-kira bagaimana? Biasanya kalau untuk sebelum pembeli membeli suatu bangunan, aset, properti misalnya itu dari pihak penjual, sepengalamannya Bu Martha, apa sih dokumen-dokumen yang sudah harus disiapkan dan harus dilihat juga untuk diteliti sebelum transaksi? Terima kasih. Kalau menurut saya sebelum kita sebagai agent ya sebelum menerima suatu barang yang mau dititipkan jual ke kita pun kita harus amati dulu ini betul enggak pemiliknya. Kadang kan kita minta kopi sertifikat, kopi KTP, nama KTP dengan di sertifikat itu sama atau tidak.
kita cek dulu kalau ternyata loh ini namanya sudah bukan punya beliau gitu, oh ini punya bapak saya, kadang gitu, bapak sudah meninggal. Nah, kita juga harus telusuri itu tadi Pak, ini warisnya siapa saja, ahli warisnya betul enggak atau apa segala macam, itu kita sudah filter dulu begitu. Jadi kita salah satu tugas kita harus benar-benar menjual itu tidak sembarangan barang yang kita enggak tahu asal usulnya, atau mungkin ya sebisa mungkin kita juga cari tahu. Misalkan kita dengar ini tanah ini ternyata bermasalah nih, pernah ada masalah gini-gini, kita pun tidak sembarangan terima begitu Pak. Jadi untuk kita menawarkan ke pembeli pun jadikan kita tidak menimbulkan masalah untuk nanti kalau sudah mau jual beli, sudah deal harga, ternyata ada kendala di masalah-masalah hukumnya. Jadi ada begitu. First screening tuh kita ada dulu lah, first screening begitu. supaya paling enggak ini ya 50% udah aman lah gitu. Karena nanti 50% lagi nanti tuh kelihatan waktu kita pengecekan di BPN ya kan. Ya, pakai SKPT gitu baru lebih kelihatan lagi, lebih jelas lagi. Oh ini apakah ada pemblokiran atau ada hak tanggungan, atau apapun nanti memang kelihatan. Nanti kayak Pak Andreas bilang tuh memang prosesnya. Tapi paling enggak kalau lewat kita ini emang screening dulu pertama, paling enggak lo udah tahu oh ini paling enggak ada warisnya, ini paling enggak asal usulnya seperti ini gitu loh. Oke. Berarti kalau prosedur untuk mau sebelum kita membeli tanah dan pada akhirnya tanah tersebut akhirnya bisa balik nama ke kita tuh prosesnya seperti apa, Bu Martha atau Pak Stanley dalam prakteknya? Kalau garis besarnya ya intinya sih pengecekan dari Pak Stanley ada dokumen-dokumennya dicek. Dokumen semua lengkap. Dokumen penjual ya, dari penjualnya dilengkap, dicek, ada pemblokiran atau apa. Kalau memang clear ya bisa langsung, biasanya kita pembayaran pajak dulu ya. Habis itu baru transaksi AJB. Semuanya dilakukan di depan PPAT ya? Ya, PPAT dan notaris. Habis itu baru proses balik nama. Balik nama di BPN, tinggal tunggu aja. Ya. Nah, kalau kayak peran dari agen ataupun kayak broker itu adanya di mana? Cuma untuk menghubungi antara pembeli dan penjual, atau juga ikut mengawal sampai sudah bisa balik nama, itu seperti apa sih Bu Martha? Kalau kita harus mengawal Pak dari awal ya. Jadi kita tugasnya tuh bukan sekedar kayak kalau banyak orang bilang broker tuh enak cuma jual selesai ya. Cuma nawarin aja gitu ya, terus dapat komisi. Enggak sih, kalau kita untuk agen-agen yang kita sudah punya asosiasi ya Pak ya. Jadi kantor-kantor agen yang di bawah REB itu kan asosiasi Real Estate Indonesia, itu kan kita tidak boleh sembarangan juga. Nah ini juga menarik nih. Agen-agen properti ini kan banyak sekali. Dan bagaimana sih biar masyarakat tahu ini agen properti yang tadi dibilang di REB. Ya. Asosiasi Real Estate Indonesia. Bisa dijelaskan nggak itu Bu? Ya, jadi kalau REB itu kan kayak asosiasi untuk kantor-kantor agen yang sudah benar-benar ada sertifikasinya juga ya Pak. Ada sertifikasi. Ya. Nah pemirsa jangan beli di agen yang nggak ada sertifikasi. Asosiasi Real Estate Indonesia. Real Estate Indonesia. Itu jadi harus kan cek tuh. Ya, minimal itu kan sudah memfilter, kita tidak boleh menjual barang-barang yang tidak jelas istilahnya gitu ya. Betul. Nah satu itu, kedua kan kalau broker-broker yang lain biasanya itu cuman modal sertifikat kopian aja gitu, udah ditanya tawar-tawarkan, nggak tahu yang punya siapa, nggak tahu ini apa, nggak masalah, tadi pokoknya kan Pak Andreas bilang gitu kan. Sertifikat tuh bukan sempurna loh, tapi pasti kuat ada, doang. Iya, makanya kita pun kadang sangat sudah hati-hati pun masih ternyata, oh ini ada kayak gini, ada masalah ini ya. Oh pernah? Iya, kita harus bantu mengurai Pak. Jadi kita tidak bisa, ya udah kalau gini saya enggak tahu, bukan urusan saya saya cuma mencarikan pembeli atau penjual. Terus lepas tangan gitu nggak bisa Pak. Kita istilahnya mengawal sampai transaksi itu selesai. Benar-benar sampai AJB selesai gitu kan. Dan itu kadang prosesnya itu macam-macam Pak. Jadi kita tuh ya ada yang transaksi itu cuman sebulan ada. Jadi clear, semua dicek clear, bayar pajaknya cepat. Kemudian pembayarannya cepat, langsung sebulan dah habis selesai. Tapi ada juga yang sampai 2 tahun lebih baru selesai transaksinya.
Jadi pernah kita juga ngalamin sertifikat di tengah-tengah. Jadi udah bayar pajak nih ya, udah mau AJB, ada dia blokir. Ada yang ternyata orangnya utang, ada utang piutang di sana, ada utang piutang kan sana diblokir. Dan itu kan kita nggak tahu ya, karena udah jalan pertamanya nggak apa-apa Pak, pertanyaan nggak apa-apa, lancar, terus habis mau balik nama tuh baru diblokir. Itu. Jadi memang itu juga, Pak. Itu kita urus ini kalau tempat kita kemudian ada satu tuh barusan mau selesai nih, udah clear semua kebetulan. Tapi ini makan waktunya 2 tahun Pak, ini nyelesain ini 2 tahun. Gitu. Kadang orang yang ya nggak semuanya ya, memang yang lancar juga banyak, tapi juga banyak yang seperti ini juga banyak juga. Terus kalau kayak beli di perumahan, nah ini kan Semarang ini kan lagi membangun, banyak developer yang buat perumahan. Tapi faktanya juga banyak yang masalah juga. Banyak yang masalah juga, ada yang beli sudah bayar uang lunas, tapi yang ada tuh cuma masih ada betonnya aja, cor-coran. Rumahnya belum naik. Nah, bagi pihak penjual, sepengalaman Bu Marta ataupun juga Pak Stanley, bagaimana sih biar kita pembeli ini bisa, kalau mau beli rumah ataupun juga mungkin ruko, kan banyak kan sekarang developer juga bangun ruko ya. Biasa di perumahan kan juga ada rukonya di depan gitu. Nah itu caranya gimana sih buat tahu ini aman? Nah, apakah harus sortir dulu developernya atau seperti apa? Kalau kebetulan kita di Arebi ya. Jadi di Arebi sendiri itu sekarang kebanyakan semua developer itu harus lewat Arebi. Jadi kita buat seperti itu. Jadi dari sana pun Arebi itu mengharuskan untuk menyerahkan dokumen-dokumen semuanya. Jadi kayak sertifikat, IMB, AMDAL, segala semua harus punya kalau memang dia mau. Dari developernya Dari developernya sudah harus ready. Jadi paling enggak itu saringan pertama lah. Karena kalau zaman dulu itu waktu nggak ada asosiasi itu lebih brutal lagi. Jadi cuman bener-bener jual gambar gitu loh, jual gambar, nggak ada IMB, nggak ada AMDAL, jadi belum ada itu AMDAL belum ada, tapi udah berani jualan. Nah, ada yang cash, ada yang pembayaran termin segala udah masuk, tapi kadang-kadang kalau gitu bablas ya. Pertanyaan kita tuh adalah apakah perumahan yang dibangun oleh developer yang punya nama, katakanlah dapat menjamin tanahnya aman, nah itu bagaimana tuh Pak Andreas? Iya, tadi saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Stanley tadi ya. Jadi jual beli itu bisa sampai AJB itu 1 bulan bisa selesai ya. Tapi ada yang 2 tahun ternyata ada blokir kan gitu kan. Sebetulnya sekarang ini modus blokir itu kadang-kadang dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya begini, bisa saja si penjual tadi itu ada kong kali kong dengan orang lain, itu betul kan, ya. Waduh. Udah diblokir aja sertifikat saya, sehingga tidak bisa, itu akan menghambat kan gitu. Dengan modus apa kita nggak tahu ya. Sebetulnya secara hukum ya, blokir itu hanya usianya itu adalah 30 hari. Ya, 30 hari itu dalam artian yang melakukan blokir itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan ya, dan dia harus mengajukan sita jaminan atau di CB lah ya, katakanlah begitu. Ketika di CB itu maka blokir akan jalan terus gitu loh. Tapi kalau dia tidak mengajukan gugatan dan andai kata mengajukan gugatan pun tidak ada sita jaminan, ya tetap blokir itu hangus. Gitu dalam loh. 1 bulan itu. Dalam 1 bulan itu. Jadi ini yang kadang sering menjadi modus ya. Apakah itu kejahatan atau apa? Tapi yang jelas itu akan menghambat. Karena kalau sudah tahu ada blokir kan pada takut juga kan begitu. Iya. Kalau sudah blokir itu kadang PPAT ya itu nggak mau lagi. Saya pernah itu nangani perkara itu ya. Jual beli itu akan terjadi. Tiba-tiba diblokir kan gitu. Udah masuk uangnya. Udah masuk. Akhirnya notaris itu datang ke kantor saya ya. Ya udah saya kadang ini yang menjadi pertanyaan itu, kantor pertanahan pun tidak mau membuka blokir itu sebelum ada gugatan, kan ya, gitu. Iya kan lucu ini kan. Anehnya kan seperti itu. Ada sehingga dia 30 hari iya lepas tangan gitu loh. Padahal 30 hari harusnya sudah gugur kan gitu. Sehingga
apapun karena kantor pertanahan itu tidak mau membuka blokir itu, maka saya gugat ke TUN kan, PT UN kan gitu. Itu dikabulkan. Karena tidak cukup alasan. Alasannya dia itu memblokir itu apa? Kalau itu masalahnya berkaitan dengan utang piutang, ya tentunya tidak ada relevansinya dengan jual beli yang akan terjadi itu. Itu satu itu. Kemudian kadang jual beli itu menjadi persoalan di kemudian hari ya. Itu biasanya jual beli yang belum dibayar lunas itu. Belum dibayar lunas. Misalnya hanya dibayar sebagian atau DP saja. Kemudian dilakukan PPJB dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang menjadi persoalan di situ. Itu artinya karena memang belum lunas, tetapi itu dibungkus dalam suatu jual beli. PPJB. Kan, gitu. Ya bisa juga dilakukan jual beli, tapi jual belinya ditahan dulu kan gitu. Bisa saja sebelum dia melunasi dia akan menyelesaikan AJB ya, itu. Tadi yang saya bilang itu itu biasanya triknya pembeli untuk nipu penjualnya. Jadi pakai modusnya seperti itu. Jadi misalnya dia DP dulu berapa kecil, tapi dia nanti menjual lagi ke orang lain. Jadi supaya dia dapat selisihnya itu gitu loh. Seakan-akan nanti sudah punya haknya dia. Nah. Itu yang banyak terjadi di developer, Pak. Enggak. Itu justru perorangan biasanya. Perorangan kalau itu. Nah, kalau yang tadi saya tanyakan, apakah developer yang sudah ada nama itu bisa menjamin tanahnya aman gitu? Ya, memang untuk mengidentifikasi apakah jual beli nanti yang kita lakukan itu aman dan sebagainya, memang identifikasinya kepada developer itu. Ya. Kalau biasanya developer itu punya nama, ya saya kira nggak mungkin lah ya dia akan merugikan konsumen dan sebagainya. Tapi tidak semua developer itu akan menjalankan jual beli itu dengan sesuai dengan ketentuan kan gitu. Mungkin karena ada persoalan mengenai lahan itu ya, ada sengketa dengan pihak lain, itu bisa juga terjadi gitu loh. Saya ini pernah punya pengalaman juga gini, Pak. Klien mau membeli rumah, sudah bayar, sudah lunas semua, ternyata ada muncul gugatan dari pihak lain yang mana tuh mereka tadi yang Pak Andreas ngomong. Si penjual ini ternyata mendapatkan tanah, memperoleh tanah tuh dari jual beli bohong-bohong. Saya juga tanya jual beli bohong-bohong tuh gimana? Ternyata tuh aslinya utang piutang. Utang piutang, tetapi karena orangnya ini butuh duit, si penjualnya itu ngomong, udah kita buat AJB aja. Nah, yang si penjual kan yang punya rumah kan ngomong, "Loh, aku nggak jual kok." Tidak apa-apa, biar mengamankan saja. Nanti kalau sudah kembalikan, tak balik nama lagi. Ternyata dia nggak balik nama, dia jual lagi ke klien kita. Iya, justru itu. Ya memang. Dan itu dalam gugatannya, klien kalah karena basicnya sudah jual beli pura-pura katanya. Ya. Udah ada AJB-nya berarti ya, udah ada akta jual belinya. AJB ada, tapi walaupun pura-pura. Jual beli pura-pura. Nah ini kira-kira gimana nih Pak Andreas kalau itu? Itu sering kita sebut dengan penyelundupan hukum ya. Penyelundupan hukum, ya. Jadi sebetulnya transaksinya atau perbuatan hukumnya itu adalah utang piutang, tapi untuk menjamin ya sudah kamu seolah-olah saya beli dulu. Kalau dulu itu ada jual beli dengan hak membeli kembali, itu dulu ya sebelum apalah. Sekarang itu sudah selalu kandas kalau di pengadilan. Jadi jual beli dengan hak membeli kembali itu ya tentunya kalau sampai di pengadilan, itu bukan jual beli, itu utang piutang. Maka yang terjadi hukumnya adalah utang piutang. Kan itu. Memang harus bayar. Kalaupun dia tidak setelah putusan itu tidak bisa membayar, maka ini yang menjadi jaminan untuk dilelang. Bukan langsung menjadi miliknya kreditor itu. Prosesnya harus proses lelang. Iya. Dan yang uniknya tuh utang piutang tuh sudah ditantangan itu sejak tahun 2000. Dia baru muncul gugatannya tuh kurang lebih 2017, 17 tahun kemudian. Bayangkan orang sudah punya sertifikat tuh kita nggak tahu loh. 17 tahun kemudian baru ini. Di dalam riwayat tanah warkanya semua ya jual beli. Tapi si yang punya rumah tuh punya perjanjian, punya akta jual beli, punya akta utang piutang. Jadi seperti tadi saya katakan ya itu penyelundupan hukum ya.
itu seringkali kalah di pengadilan. Iya. Meskipun begini ya, sebetulnya di dalam hukum perdata itu atau hukum acara perdata itu yang dikejar adalah alat bukti formal ya untuk kebenaran formil lah katakanlah. Kalau memang itu sudah ada akte jual beli ya secara hukum perdata itu memang diakui sebagai sudah ada jual beli. Tapi rupa-rupanya di dalam sistem hukum di Indonesia ini tidak seperti itu. Jadi kalau memang ada jual beli tapi kenyataannya bagaimana? Inilah yang akan selalu dipakai. Tapi bukan berarti yang tadi sebagai kreditor tadi ya dia akhirnya menjadi pemilik itu akan kehilangan ketika uang yang dia utangkan pada pihak lain, tidak begitu. Tapi apapun objek yang menjadi jual beli itu tetap menjadi jaminan. Tapi tidak dengan cara otomatis kalau langsung Anda tidak bisa membayar ini menjadi milik saya, tidak. Betul. Itulah yang nanti objek itu yang akan dilelang. Prosesnya lelang, iya, lebih fair. Prosesnya lelang. Gitu. Nah, ngomong-ngomong lelang, orang kan beli tanah, beli bangunan, beli apartemen kan bukan cuma antara satu persatu, P2P atau gimana, tapi juga seringkali juga ada orang yang memang usahanya properti dengan cara membeli lelang, dengan diharapkan kan ya kalau harganya murah kan murah. Nah kemudian, ini mungkin bisa memberikan pencerahan juga bagi pemirsa juga, kalau membeli tanah, membeli bangunan, rumah apapun itu dengan cara lelang itu apa yang harus kita ketahui, Pak? Iya. Kalau kita membeli tanah atau bangunan di atas tanah dan sebagainya ya melalui lelang itu biasanya memang keamanannya terjamin ya, dalam artian nanti kita sebagai pemenang lelang itu tidak hanya kemudian didaftarkan di kantor pertanahan untuk balik nama saja itu. Jadi lelangnya itu salinan risalah lelang itulah sebagai alat bukti untuk peralihan hak. Peralihan hak. Berarti sudah setara dengan AJB ya? Iya, sama itu. Kan lelang kan ada yang di KPKNL tuh. Ya. Ada juga yang lelang swasta juga tuh. Nah itu kekuatan hukumnya sama apa berbeda, Pak? Oh, jadi gini ya, dalam lelang itu tentunya mungkin objek jaminan itu dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan. Kalau ditanyakan apakah kedudukannya lelang swasta dengan KPKNL itu lebih kuat mana, saya kira sama saja itu. Tapi yang jelas di dalam undang-undang hak tanggungan, ya memang lelang itu harus dilakukan melalui KPKNL. Jadi harus lelang umum kan gitu lelang ya. Umum. Kemudian bisa saja dilakukan secara jual beli secara di bawah tangan boleh kan itu sepanjang itu disetujui antara debitur dan kreditor. Dengan mungkin untuk harganya supaya bisa tinggi, lah saya jual secara di bawah tangan saja, itu boleh, itu sah gitu loh. Termasuk kayak mungkin ada perusahaan yang pilot, ataupun juga ada perorangan yang pilot, dia punya aset, sama kurator kan dijual melalui lelang, itu juga sama ya Pak? Sama ya. Karena memang merupakan kewenangan dari kurator juga ya untuk menjual di bawah tangan juga, atau menjual melalui lelang umum gitu. Lelang umum. Baik. Wah ini menarik ya. Ini sekarang fenomena yang kita dapat tuh sertifikat itu bukan jaminan loh. Ini memang yang pemirsa harus tahu kalau sertifikat itu tidak menjamin 100% tanah kita masalah apa enggak. Yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, kita harus cek sendiri. Kita ke notaris atau PPAT, diminta dibuatkan SKPT, kemudian datang ke lokasi, tanya RT, RW, tetangga, kiri kanan. Jangan asal-asal lihat murah. Wah ini kalau murah aku bisa cuan piro nih. Nah ini kayak gini-gini nih biasanya calon-calon pemburu cuan malah justru jadi tekor malahan buntung jadinya. Jadi ini yang jadi masalah yang isu-isu yang memang pemirsa harus cermat juga ya.
Harus cermat. Nah kalau dari Bu Marta sama Pak Steni sendiri punya pengalaman enggak sama yang jual beli melalui lelang ataupun lewat kurator atau lewat Kalau lelang ya beberapa kali juga sebenarnya sih. ada ya? Ada beberapa kali juga ya. Yang kalau dari kita tuh apa ya? Kalau sebenarnya lihat dari debiturnya sih. Kalau debiturnya kooperatif itu sangat enak sebenarnya. Jadi kadang kan yang repot kan kalau masih dihuni ya. Tapi biasanya nggak ada yang debitur Kooperatif. kooperatif ya. Kalau di kepailitan kan memang harus debitur harus kooperatif karena dia nggak punya kekuasaan untuk bisa bergerak apa-apa. Iya. Dia sudah buntu, sudah dipotong kaki-kakinya, nggak bisa bergerak. Ya, dalam artian kalau dia masih menguasai itulah ya, masih menempati itu kan harus ada yang repot proses kalau lain. betul kan, betul. gitu. Ya repot kalau masih di sana sih. Ya. Tadi bicara masalah ini ya, sertifikat ganda dan sebagainya ya. Memang perlu kita sampaikan kepada pemirsa ya bahwa ada jurisprudensi ya. Saya membaca ada 3 jurisprudensi. Jurisprudensi ini apa dulu nih Pak? Biar mengenai pemirsa tahu maksudnya sumber hukum juga ya? Ya, dasar hukum jadi ya Pak ya? jurisprudensi itu merupakan salah satu sumber hukum. Sumber hukum itu kan undang-undang, kebiasaan, traktat ya, kemudian adat istiadat itu menjadi sumber hukum dan juga jurisprudensi kan itu. Itu memang ada jurisprudensi yang mengatakan bahwa sertifikat yang lama itulah yang kuat. Yang kuat itu. Betul ya. Tapi kalau menurut hemat saya kita tidak harus serta-merta kasuistis ya Pak ya? Iya, kita membeli ini ada sertifikat 2 yang lama aja lah yang saya percaya itu jangan seperti itu karena apapun setiap kasus itu kan tidak sama ya, modusnya kemudian asal muasalnya kan tidak sama. Jadi saya harapkan juga kita harus bisa bijak ya untuk menangkap. Kalau memang ada 2 sertifikat ya kita tunda dulu lah. Nah, ini Pak Andreas, ini mungkin biar jadi langkah ketika kalau misalnya sudah beli dan ternyata ada masalah, katakanlah ada sertifikatnya ganda. Ya. Jadi mungkin ada 2 isu, sertifikatnya ganda, itu bagi yang sudah kadung beli itu langkahnya untuk melindungi dia tuh bagaimana caranya dan harus kemana. Ya. Jadi biar bisa kita tahu, kita nggak bingung nih karena waduh aku udah beli sertifikatku ganda, aku mau apa gitu loh. Ya. Tadi sudah saya katakan ya bahwa kita harus mengadu kepada kantor pertanahan kan. Jadi yang pertama harus mengadu ke kantor pertanahan BPN. Untuk mencari kejelasan bagaimana sih kantor pertanahan itu kok bisa menerbitkan 2 sertifikat terhadap 1 objek yang sama kan gitu. Oke. Tadi kan akan dilakukan mediasi kan. Meskipun kantor pertanahan kadang-kadang buang perkara bola aja dia. Iya, bola. Udah nggak bisa, udahlah selesaikan di pengadilan. Itu sebetulnya tidak adil ya kantor pertanahan. Karena apapun dia menerbitkan 2 sertifikat yang pasti ada kesalahan. Iya. Ini juga mohon maaf Pak Andreas, ada contoh luas yang kita beli itu 1.000. Bukan cuma 1.000 aja, ada juga yang 1.000 juga. Ada juga yang dalam 1.000 itu ternyata ada serobot. Jadi tanah A segitiga begini, contoh misalnya tanah A dan tanah B ini kan sebelah-sebelahan. Ternyata tanah A yang kita beli 1.000 luasnya. Dan tanah B punya orang lain masuk katakanlah 300 juga jadi situ. Jadi ada overlapping gitu. Berarti ada juga overlapping juga ya Pak ya? Berarti tetap kembali ke kita ngajukan ke BPN juga Pak? BPN kalau gagal ya tentunya kita harus ada upaya hukum lain kan gitu. Bisa pertama kita mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN untuk membatalkan sertifikat itu karena yang PTUN itu mempunyai kewenangan ya untuk menyatakan bahwa sertifikat itu harus dinyatakan batal kan gitu. Nanti diuji ya mana yang diuji dulu. Tapi menurut hemat saya itu apapun tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak otomatis menyatakan bahwa tanah itu milik siapa kan dia bukan merupakan kewenangannya dia untuk berarti menyatakan. TUN itu cuma untuk apa Pak? Hanya untuk membatalkan saja. Oh berarti bahwa sertifikat itu batal. Gitu. Kalau sertifikat itu batal, lah
kemudian ini tanah ini miliknya siapa kan masih Sengketa lagi panjang lagi. masih gelap kan gitu. Makanya kalau saya sebagai lawyer akan saya ajukan ke pengadilan negeri, pengadilan umum, ya dengan catatan supaya sertifikat itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bukan batal, ya. Karena apa? Karena peradilan umum tidak punya kewenangan untuk membatalkan itu. Dia hanya sebatas menyatakan bahwa sertifikat nomor HM nomor sekian tidak mempunyai kekuatan hukum. Berarti, Dan satu hal kita juga bisa meminta kepada pengadilan supaya tanah dengan sertifikat nomor sekian itu adalah tanah milik saya atau tanahnya milik B. Itu merupakan kewenangan Gugatan dari, ya Pak, gugatan iya, perdata ya berarti iya, ya. itu. Jadi kita dengan gugatan melalui peradilan umum, sekali kita menggugat, maka keinginan kita apa, disitulah bisa Kalau kayak di tata usaha negara, sertifikat aja nih, nah, hanya membatalkan saja. penerbitannya prosesnya salah Iya, gitu ya. Itu batal ini. Itu. Padahal ya sebagai pemilik tanah, lo aku belinya pakai uang kok. Iya. Ada AJB-nya kok. betul. Berarti kan milik saya tuh. Iya, Berarti ajukan ke pengadilan gugat umum, perdata. gitu. Minta supaya sertifikatnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Iya, Mengikat betul. ya Pak ya. Dan ini adalah milik kita. Iya. Berarti jual Itu kan belinya penting minta ya. disahkan. Penting tanah itu miliknya siapa sekarang kan gitu. bukan cuma dibatalin aja tapi tetap Iya, tahu kalau punyanya dibatalin siapa. saja maka tidak menyelesaikan masalah. Hanya membatalkan salah satu sertifikat itu. Tapi itu miliknya siapa? Miliknya siapa? Karena kan mereka para pihak kan juga punya hak bahwa ini saya membeli atau saya dari warisan dan sebagainya itu. Baik. Nah itu dalam hal sertifikat ganda atau overlapping ya Iya. Pak. Nah kalau terhadap kita beli tanah di perumahan ternyata developernya kabur misalnya, tanah tersebut ternyata ada dalam sengketa gugatan, uang kita sudah diserahkan ke developer kabur dan kita dirugikan, rumah belum jadi, apartemen belum jadi, itu langkah hukumnya apa Ya. itu tuh? Nyewa lawyer sih. Ya langkah hukumnya ini Oh, itu ada. betul tuh. Iya. Langkah pertama Nyewa lawyer. ada dokternya. Memang langkah hukumnya ada dua ya. Kalau itu dilakukan secara curang ya atau ada unsur penipuannya, memang itu harus proses secara pidana. Kemudian secara pidana dan juga secara perdata kan gitu. Kalau ternyata tanah yang kita beli atau calon rumah itu yang akan kita beli ternyata bukan miliknya developer itu sehingga miliknya orang lain, itu ya kita memang tidak bisa mengklaim bahwa itu harus menjadi tanah saya karena memang itu bukan tanahnya developer kan gitu. Sehingga yang bisa kita minta adalah kita tuntut ya, itu adalah kita Uang menuntut kembalikan, ganti rugi kepada ganti rugi. developernya itu. Satu secara pidana, secara perdata ganti ruginya itu. Ataupun yang ternyata yang jual rumah bukan hak menjual juga sama ya Pak ya, pidana ya. Iya itu Penipuan pidana. itu Iya, Pak ya. Penipuan. Banyak itu yang terjadi, bukan pemilik tapi dijual dengan tanda tangan dipalsukan dan segala macam. Tapi rata-rata loh seperti itu sebenarnya bisa balik nggak sih? Nah Uangnya ini itu loh. bagi pertanyaan nih Pak. Apa namanya? Nah ini mungkin masyarakat pikir aku Percuma. belinya pakai uang, bukan pakai daun, tapi aku langkah hukum, apalagi sudah sewa ya, lawyer lagi Pak. Sebetulnya Terus, iya nih, bisa balik nggak nih iya, uang saya? sebetulnya di dalam undang-undang itu sudah mengatur semuanya ya Pak ya. Jadi artinya misalkan developer itu memang dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa ya. Memang kita hanya menang di atas kertas. Tapi harus kita ingat bahwa ada undang-undang yang mengatakan bahwa semua harta benda yang dimiliki oleh kreditor, ya kreditor itu debitor ya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari itu menjadi jaminan dari setiap perikatannya dia. Misalkan kita menggugat menang, ya, kemudian yang digugat itu pada saat itu tidak mempunyai aset apapun untuk menjamin dilaksanakannya putusan itu, maka kita lihat aja nanti Masa depannya. suatu saat dia punya aset yang banyak, ya itu aja yang kita eksekusi. Oh, berarti itu mengikat Gitu. sampai masa Iya, depan juga. Iya, Oh. makanya harta benda dari seorang debitor itu
baik sekarang yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari itu. Jadi jangan takut, meskipun Jadi jangan kertas takut. masih bisa harus tuntut. punya iman, harus Nunggu punya iman aja. berarti. Ada punya pengharapan. Pengharapan benar. Penting itu. Jadi kan undang-undang itu ya memang menurut hemat saya sudah bisa menyelesaikan semuanya. Nah ini gimana Pak? Itu kan kalau ada terkait dengan keperdataan. Nah kalau orang kita belinya salah, yang penjual tuh bukan yang punya hak, uang kita sudah dirugikan, kemudian tanahnya tuh akhirnya kita nggak dapat, kita pidanakan, penjarakan orang itu. Orang itu dipenjara tapi tanah kita bisa balik apa enggak Pak? Kalau itu bukan tanahnya yang menjual itu, kita nggak bisa menuntut tanah itu. Oke, Ya. berarti kita cuma tuntut yang Ganti rugi aja. Ganti rugi. Ganti Yang rugi uang yang gugat sudah- ya? Iya, yang uang yang sudah kita serahkan kepada Si developer penjual. tadi, penjual tadi. baik developer maupun juga penjual Iya, perorangan ya. Tentunya dengan kerugian-kerugian yang kita alami kan, tidak hanya uang yang kita serahkan saja. Berarti kalau si penjual ini baik pribadi maupun juga developer, penanggung jawabnya sudah masuk penjara, berarti hukum belum selesai ya. Oh, belum selesai. Nah, karena masyarakat kan Iya. pikir, wah dia enak-enak anto di penjara paling keluar uangku rak balik. Nah, Ya, ini gimana? itu- Berarti ini masih ada ya Pak ya? Masih ada. Jadi hak keperdataannya tidak akan hilang. Nah, Bisa itu. nuntut lagi kemudian. Bisa ya. Bisa nuntut dengan gugatan Hak keperdataan seseorang itu akan hilang itu ketika dia dinyatakan pilot. Itu kan gitu. Oh. Gitu. Jadi jangan khawatir. Kadang masyarakat itu menganggap, wah nanti saya tuntut secara pidana, nanti uang saya hilang. Itu tidak seperti itu, tidak betul itu. Jadi tuntut saja kalau memang itu ada kejahatan atau ada unsur pidananya. Tapi setelah itu hak keperdataan kita untuk menuntut dia ganti ruginya tetap masih Gugat Sekarang perdata. maupun masa depan. justru ya putusan dari pidana itu menjadi indikator yang kuat, bukti kita yang kuat bahwa kita memang dirugikan Jalan oleh tol orang ya? itu. Iya. Adalah jalan tol. Jadi dia sudah dipidana, maka dengan putusan itulah maka menjadi alat bukti yang kuat juga kan gitu. Memang dia merugikan kita. Iya, gitu. Gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, Perbuatan melawan hukum. Oke, sangat menarik. Tak terasa sudah 1 jam kita diskusi. Masa toh? Oh sudah nih, karena antusias sekali kan. Memang ini fenomena yang sangat terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi korban terhadap atas jual beli yang memang ada sertifikat ganda, sertifikat overlapping, developernya yang nakal dalam tanda kutip, uang sudah kasih tapi ternyata kita tidak dapat barangnya. Dan tadi narasumber sudah memaparkan dengan jelas langkah-langkahnya supaya kita terhindar dari masalah, yaitu cek data yuridisnya, dokumen-dokumennya dilihat kembali, sertifikat cek ke PPAT, ke BPN, dan dengar tonggo, datang ke tetangga, cek kiri, cek kanan, jangan lihat rumah harga murah mau kejar cuan malah buntung. Nah ini harus hati-hati dan mungkin harus diperhatikan juga nilai jualnya itu tuh wajar nggak sih gitu, harus cek juga nih. Biasa developer dari pihak broker, dari pihak Pak Stanley sama Bu Marta harusnya pasti sudah akan memberikan ya, memberikan Kita ada masukan. first screening lah. Ada Kita first ada screening. screeningnya. Jadi kalau di Semarang ini mau beli rumah di Jalan Gajah Mada dengan harganya 5 juta per meter ya jelas penipuan itu. Udah gitu. Nah kemudian juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Andreas kalau menemukan kendala dalam pengertian ternyata menjadi korban salah beli, sertifikat ganda, overlapping, jangan bingung, jangan cemas, datang kepada BPN mengadu. Nanti akan ada mediasi ya Pak, Ya. akan ada mediasi, kalaupun gagal bisa melangkah ke pengadilan yaitu gugatan PT UN untuk membatalkan sertifikat ganda maupun juga overlapping atau langsung ke pengadilan perdata supaya menguji miliknya siapa yang sah di situ. Nah kalau developer atau penjual yang nakal langsung lapor ke polisi dan jangan hilang harapan. Meskipun sudah dipidana bisa juga dituntut secara perdata supaya ganti rugi. Jadi diharapkan dengan adanya talk show diskusi kita melek hukum pada hari ini, diharapkan pemirsa semua warga jemaat GKI Petorongan maupun juga warga Kota Semarang maupun juga siapapun yang bisa melihat YouTube channel GKI Petorongan bisa mendapat kasana baru. Jadi sebelum membeli rumah, sebelum membeli tanah, sebelum membeli apartemen, hati-hati
cermat. Nah, cermat, teliti, baru cuan, baru kita bisa mendapatkannya. Karena kalau tidak, ini kota besar, banyak tukang sulap semua di sini kan, semua betul. Bisa jadi. Jadi saya berterima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Andreas. Terima kasih untuk waktu, untuk pencerahannya dan juga keilmuan yang bisa sharing kepada kita, maupun juga Pak Stanley. Terima kasih Bu Marta. Sama-sama. Terima kasih dengan pengalaman untuk sebagai penjual properti di Kota Semarang. Nah, pemirsa GKI, pemirsa Melek Hukum, baik warga jemaat GKI Petorongan maupun juga siapapun yang menonton ini, perlu kita sampaikan lagi, saya sebagai Ketua Komisi Pelayanan dan Konsultasi Hukum GKI Petorongan tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada jemaat semua kalau jangan lupa loh, GKI kita ini sudah punya namanya Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum bagi melayani semua warga jemaat. Ini free, tidak ada dipungut biaya, dan kalau jemaat ada hal apapun, baik masalah hukum apapun, apalagi masalah jual beli tanah dan bangunan ya, jangan segan-segan, jangan lupa dan harus tahu kemana, sebelum kemana-mana datang dulu ke rumah Tuhan. Ada di situ, ada jemaat Tuhan juga yang melayani juga di situ. Yes. Kita akan memberikan konsultasi, kita akan memberikan masukan-masukan, dan selanjutnya nanti jemaat bisa melangkah ke langkah hukum yang apapun yang bisa diambil supaya hak-haknya bisa terpenuhi, hak-hak hukum tentunya. Jadi kalau nanti jemaat GKI Petorongan ada mempunyai masalah hukum, jangan lupa ketemu majelis misalnya, ataupun juga pendeta untuk bisa nanti mengarahkan, ataupun juga nanti langsung di kontak person yang ada nanti muncul di layar untuk dapat menghubungi kita. Jadi begitu pembicara Pak Andreas, Pak Stanley, Bu Marta, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah ada. Kita sama-sama bisa memberikan masukan bagi jemaat, pencerahan bagi masyarakat, dan kiranya semua yang kita punya pengetahuan ini dapat menjadi berkat juga buat masyarakat semuanya. Terima kasih. Shalom. Selamat menikmati hari berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Oke. Close the door.